Kalau kita baca 1 Korintus pasal 7 dari ayat 1, ya kita akan melihat bagaimana nasihat Paulus tentang pernikahan. Ada banyak hal yang bisa dibagikan di sana, ya, butuh waktu tersendiri untuk menggali hal itu. Tapi itu kebenaran yang nggak bisa kita abaikan, ya. Jadi dia bicara tentang kalau dalam pernikahan itu, ya, eh, yang suami dengan istri jangan saling menjauhi. Kemudian pendapatnya kalau lebih baik menurut dia itu tidak menikah, ya. Tapi kalau orang mau menikah juga nggak salah, nggak dosa, ya. Tapi kalau menikah, nah ini yang dia bilang nih ya di ayat ke-33 dan 34. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus, ya. Rohnya sudah kudus, ya. Rohnya sudah sempurna, tapi ini bicara tentang tubuh dan jiwa, ya. Fokus kepada Tuhan. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini membumi sekali. Kalau kita dari gereja atau pelayanan yang mungkin karismatik atau yang banyak belajar mengenai akhir zaman, kayaknya seringkali itu kita berfokus pada perkara-perkara yang akan datang, ya, dan itu nggak salah juga. Kita belajar banyak tentang Tuhan dan itu sangat baik, ya. Tapi kadang-kadang kita seperti lupa, ya, bahwa kita masih tinggal di bumi, ya. Dan di ayat-ayat ini Paulus bilang, kalau kamu menikah, kamu tuh ada bagian kamu memusatkan perhatian pada perkara duniawi. Ya, bagaimana kamu bisa menyenangkan pasanganmu, istrimu atau suamimu. Memang kalau nggak menikah bisa fokus untuk kepada Tuhan, ya. Itu masalah keputusan. Tapi dari sejak awalnya Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk berkeluarga, ya. Nah, mau nggak menikah baik, Paulus bilang itu lebih baik, ya. Kalau sudah pacaran beberapa lama, ya, terus memutuskan nggak menikah itu baik. Cuma ya kita mesti pikirkan juga, ya, calon istri atau calon suami kalau setelah sekian lama berjalan bersama, ya. Ya, kalau menikah ya nggak dosa, Paulus bilang gitu. Cuma kalau kamu menikah, pikiranmu terbagi dan itu soal pilihan, ya. Bahwa bagian yang harus kita kerjakan salah satunya adalah menyenangkan pasangan kita, suami atau istri kita, dan salah satu caranya adalah lewat perkara duniawi. Ya, jadi saya masih ingat dulu, ya, saya punya buku banyak sekali, buku Watchman nih, ya, dan itu hamba Tuhan yang luar biasa. Menurut saya itu dalam sekali kalau dia ngajar mengenai hati, ya. Saya banyak sekali ya baca buku itu, ya, kadang merasa apa ya standarnya tinggi sekali. Tapi saya bersyukur juga karena ternyata standar itu bisa dipenuhi karena di Perjanjian Baru ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh kitanya sudah ciptaan baru yang sudah terima Yesus, ya, maksudnya, ya. Lalu kita mengizinkan roh itu bermanifestasi dalam hidup kita, maka kita akan bisa menjadi memenuhi yang dibilang nggak boleh ini, harus begini. Itu dengan sendirinya, tanpa usaha kita. Nah, di sisi lain, ya, kalau kita menikah, apalagi punya anak-anak, kita perlu perhatikan itu, ya, jalan-jalannya juga, ya. Istri kita suka jalan, ya, suka makan misalnya, itu bagian yang nggak boleh dilupakan, ya. Kita nggak boleh bilang, kamu harus banyak doa, ya, jangan banyak jalan, ya, kita udah akhir zaman ini, Tuhan sudah mau datang, ya. Ya, kita doa tiap hari aja, kita nggak perlu jalan-jalan, apalagi ke luar negeri, buang-buang uang. Nggak begitu, ya. Sebaliknya, yang istri juga begitu, ya.
Ya, dia bagaimana dia pikirkan suaminya tuh bukan sekedar dari segi rohaninya aja, doain, tapi perkara duniawi. Suaminya suka apa, ya, kalau suka minum kopi atau minum teh, ya, bagaimana melayani, ya, ketika suaminya pulang misalnya, ya, saya ingat ada temen yang cerita itu berkesan sekali ya, dia bilang kalau urusan dengan suaminya tuh ya, makanan, minuman, bahkan nunggu suaminya pulang kantor, itu dia, bukan pembantu. Ya. Jadi walaupun ngantuk-ngantuk ya, dia tungguin di ruang tamu, karena ketika suaminya pulang, yang buka pintu tuh harus dia, nggak boleh pembantu. Ya. Kalau suaminya makan tuh ditemani, ya, dibuatin minum, dan duduk di situ, dengerin, bukan sambil WhatsApp gitu ya. Suaminya makan, ditanya gimana kurang apanya, gimana pekerjaan tadi ya. Terus saya pernah lihat loh ada sepasang hamba Tuhan Amerika ya, mereka khotbah, mereka sharing ya, dan mereka sama-sama duduk di bangku ya, di ada meja kayak panel diskusi gitu. Itu kalau si suaminya lagi ngomong, istrinya tuh memandang dengan penuh kekaguman ya, mensupport tuh kelihatan sekali ya. Saya pikir ini luar biasa ini ya, dan memang mereka mengajarkan tentang salah satunya tentang relationship ya, tentang hubungan ya, juga tentang bagaimana membangun hubungan di antara keluarga. Nah, coba kita lihat yang bahasa Inggrisnya ya. But one who is married is concerned about the things of the world, how he may please his wife ya. Sama ini. Yang menikah itu peduli dengan hal-hal dalam dunia ini. Ya. Istrinya suka perhiasan apa gitu. Ya. Terus and his interests are divided ya. Perhatiannya terbagi. Tapi jangan lupa loh, orang yang menikah di perjanjian lama ada yang namanya Henok. Itu menikah. Punya istri, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, dan dalam 300 tahun itu, dalam pernikahannya itu dia punya banyak anak-anak, dia tetap bisa bergaul dengan Tuhan. Ya. Walaupun perhatiannya terbagi. Ya. Kan kalau bisa punya anak laki-laki, anak perempuan, artinya kan ada hubungan suami istri kan. Nah itu artinya kan perkara-perkara yang sifatnya menyangkut di dunia ini. Ya. Apakah orang menikah itu kaku? Kan enggak ya. Orang masuk pernikahan juga didandanin rapi. Esther di perjanjian lama itu setahun ya didandani ya. Dikasih berbagai macam uap supaya bau badannya tuh wangi ya. Wah macam-macam lah ya. Ya saya tahu ada orang-orang yang habis menikah ya, mereka di treatment ya. Habis melahirkan maksudnya ya. Pakai ukup dan sebagainya. Itu bagian dari hal-hal duniawi supaya bisa menyenangkan suaminya. Ya. Yang istri juga, yang suami juga begitu ya. Biasanya lebih concern ke istri ya. Kan wanita itu kan sesuatu memang keindahannya yang kelihatan pada seorang wanita itu. Jadi kalau dia dandan buat siapa? Ya buat suaminya. Ya dia concern tentang hal itu. Ini kalau digali lebih dalam ya di 1 Korintus 7 ini bicara bahkan sampai soal kehidupan intim ya, hubungan intim suami dan istri. Satu ketika ada seorang rekan menyampaikan firman di gereja, menarik juga ya. Dia bilang begini, ya di tempat saya pelayani saya suka tanya beberapa pengerja, gimana hubungan intim kalian ya, suami dengan istri gitu. Karena itu salah satu cara ya untuk melindungi. Makanya Paulus bilang kan di pasal ini ya, jangan saling menjauhi karena kamu tidak tahan bertarak ya. Kecuali kamu janjian mau 2 puasa, kamu pisah. Tapi setelah itu kamu harus kembali lagi. Karena kalau enggak kamu digoda sama iblis. Ya. Nah ini kadang-kadang mungkin orang nggak sadar. Ya. Dia pikir cukup bahasa roh. Ya betul, itu penting. Ada orang-orang yang memang bertumbuh luar biasa begitu. Tapi secara umum, jangan lupa ya, Paulus ini kan, dia nyampaikan ini kan bukan kepada para rasul ya, kepada jemaat yang dilayani. Jemaatnya itu bukan orang-orang full time. Apalagi di Korintus yang kacau itu banyak gitu. Dia kasih tahu yang benernya begini. Ya. Saya ingat ketika saya memberikan konseling pernikahan, ngomong cukup detail ya, tapi sudah menyangkut lebih detail ya, menyangkut hubungan suami istri ya, saya bilang, ini ada buku bagus ya. Baca aja ya, diantaranya dari pendeta Jarod Wijanarko ya, di YouTube tuh banyak. Dia belak-belakan bicara itu, dan itu ternyata penting, nggak bisa diabaikan ya.
Ada satu kutipan dari internet ini, saya dapat ini, menarik sekali ya. 1 Korintus 7 ayat 33. How he may please his wife. Ya. Jadi salah satu fokus orang yang menikah itu bagaimana bisa menyenangkan istrinya. Ya. The woman, ya, wanita who is married, yang menikah is concerned about, ya, pikirannya itu dipusatkan pada perkara duniawi. Ya. Tujuannya apa? How she may please her husband. Bagaimana dia bisa menyenangkan suaminya. Ya. Mungkin kadang-kadang ada yang begitu terlalu kudus kali ya. Kadang-kadang tuh saya masih ingat ya, ada orang-orang yang mungkin begitu, itu hal yang baik ya, sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, serius berdoa, lalu sekian lama tuh akhirnya nggak dapat jodoh gitu. Lalu ada konseling ya ke seorang pendeta. 2 hal dia bilang, doa dan dandan, ya, 2D. Kamu harus doa, tapi kamu harus dandan juga, ya. Belajar pakai lipstik yang benar, jangan belepotan gitu ya. Pakai bedak juga yang benar ya. Kamu harus belajar tuh ya, karena itu perkara-perkara duniawi, tapi itu perlu ternyata kalau kamu mau menikah, kamu mau dibanggakan oleh suamimu, ya dandanlah yang baik ya. Itu jangan diabaikan. Saya pernah baca buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Dia tuh tulis surat kepada anak perempuannya yang mau merit. Ya. Anak perempuannya nih bilang, Dedi, ya, bapaknya pendeta, tolong dong ajarin saya gimana apa yang saya mesti buat supaya calon suami saya ini nanti setelah saya menikah khususnya itu mencintai saya seumur hidup saya, seumur pernikahan kami tetap setia sampai Tuhan datang, sampai maut memisahkan kami, kira kayak begitu. Lalu dia tulis buku ya, bukunya itu judulnya Surat-surat kepada Karen ya. Ada berapa pasal. Nah, salah satu pasal itu dia bilang gini, kalau suamimu lagi ganti pakaian ya, kamu coba sekali-sekali puji itu ya, dadanya yang bidang gitu ya. Pernah nggak kamu puji itu ya? Apalagi kalau suami kamu itu punya, umumnya laki-laki ya, bahasa kasih itu kata-kata, ya, encouragement. Itu pujian itu dampaknya besar sekali ya. Yakub tuh punya 2 istri di perjanjian lama ya, bukan perjanjian baru. Itu kan Rahel ya dan Lea. Nah, waktu Yakub ketemu Lea dikatakan Lea itu tidak berseri-seri matanya ya. Ya, ada banyak cerita yang bisa digali dari situ, tapi tidak memancarkan positive thinking. Sementara Rahel nggak disebut, tapi dapat disimpulkan Rahel ini matanya berseri-seri. Nah, itu yang penting ternyata bagi Yakub ya. Sehingga 7 tahun bahkan 14 tahun kerja dia happy aja karena ada itu pancaran mata yang memberi semangat itu. Ya, bukan mata yang menuduh, mata yang menganggap remeh, mata yang sayu, yang nggak punya pengharapan ya. Ada orang-orang yang cerita ya, kenapa dia malas pulang ke rumah itu ya. Kalau pulang kerja ya, dia nongkrong dulu di kafe. Kenapa? Karena sampai di rumah dia nggak mendapatkan sesuatu yang menguatkan dia. Ya. Dia pikir biar pulang sampai rumah tinggal tidur. Saya pernah punya rekan kerja kayak begitu. Ya, kantor mulai 8:30, dia jam 5:30 udah nyampe. Nah, saya pulang kita 5:30, jam 6. Dia sampai jam 10 malam baru pulang. Dan rumahnya jauh, jaraknya itu jauh sekali. Jadi pulang tinggal tidur. Ya, saya nggak tahu itu orang bisa kayak begitu gimana ya. Tapi mungkin karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang harusnya dia peroleh ya di rumah. Nah, jadi ternyata itu hal yang penting ya. Coba puji suami kamu. Pernah kamu puji gitu? Kamu ganteng ya. Ada orang-orang yang, wah ini awet muda lah dan sebagainya. Sebaliknya, yang suami juga memuji istrinya ya. Kamu tetap cantik ya, kamu ini luar biasa ya. Lalu apalagi yang kalau bahasa kasihnya sentuhan ya. Karena ada istilah jablay itu jarang dibelai ya. Itu yang bahasa kasihnya sentuhan, itu ternyata penting ya. Ini khususnya buat mereka yang sudah menikah ya, yang hidup single ya tentu beda ya. Tapi bisa disampaikan kepada orang lain, ya. Kepada anak, kepada menantu, ya, kepada keponakan ya. Itu sangat perlu ya. Jangan dianggap sepele. Ya, orang-orang yang dahsyat di pagi Tuhan ternyata bisa jatuh di sini karena hal-hal sepele. Ya.
Coba lihat satu ayat lagi ya. Ada beberapa ayat sini. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, banyak hal kita bisa dapatkan di sini ya. Untuk orang kaya ya jangan sombong ya. Coba mereka berbuat baik gitu, membagi segala sesuatu. Jadi kalau kamu suka share itu, kamu mau mengumpulkan suatu harta ya, harta rohani ya. Jadi istilahnya kalau nanti meninggal, uangmu kan kamu nggak bawa ya. Tapi kamu bisa transfer itu dengan cara kamu berbuat baik dengan hartamu itu. Tentu juga ada yang untuk dinikmati ya. Ada yang untuk mungkin disimpan buat anak ya, buat cucu misalnya. Tapi jangan pelit juga ya. Bagikan itu supaya kamu transfer itu menjadi sesuatu yang sifatnya kekal. Yesus berkata, kumpulkan hartamu di surga. Caranya gimana? Dengan berbuat baik. Ya, dengan aktivitas kita, dengan menolong orang lain. Makanya ada orang bilang gini, salah satu cara untuk menolong orang-orang lain yang berkekurangan adalah kita sendiri jangan berkekurangan gitu ya. Kita jangan sampai nggak bisa, buat kita aja nggak cukup, gimana menolong orang lain gitu. Makanya jangan anti kekayaan ya. Cinta akan uang itu memang akar segala kejahatan, tapi uangnya kan nggak dosa. Perlu malah buat menolong banyak orang. Tapi dari ayat-ayat ini, coba kita fokus ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati ya, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Nah, perhatikan kalimat berikutnya ini. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati, termasuk kehidupan pernikahan. Ya, itu untuk dinikmati ya. Jadi harusnya house itu di dalamnya ada home ya, homey, merasa home, nyaman. Ya, kita bersekutu, orang yang paling dekat dengan kita tuh harusnya pasangan kita ya, istri kita, suami kita. Jangan lebih suka jalan sama orang lain ya, untuk lebih merasa lega, harusnya begitu. Ya, jadi kita bisa nikmati kehidupan keluarga kita, ya anak-anak kita bisa enjoy. Lihat dalam bahasa Inggrisnya, ya. Saya langsung ke kalimat terakhir ini ya, yang dicetak gede. But on God, ya, who gives us richly all things to enjoy. Jadi dia mau bilang berharap kepada Tuhan, dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberi dengan murah hati, ya, dengan royal ya, segala sesuatu itu untuk kita nikmati. Nah, jadi kadang-kadang ada satu sisi kayaknya itu duniawi itu nggak boleh ya. Tapi kita perlu ingat bahwa segala sesuatu itu bisa kita nikmati asalkan dalam tuntunan Tuhan. Ya, kita bisa jalan-jalan ke Israel menikmati itu dalam berkat Tuhan. Bisa juga nggak hanya ke Israel, ke Eropa, ya, ke Swiss, ke Paris ya, ke Prancis, ke New Zealand, atau ke Italia, ke Roma, ke Venesia, ya. Kita bisa nikmati itu. Ya. Itu bagian dari apa yang Tuhan sediakan. Di kitab Pengkhotbah itu dikatakan ya bahwa itu anugerah Tuhan kalau kita bisa menikmati. Nah, kalau kita mungkin belum tentu kan semua pergi ke luar negeri, kan ada yang suka di dalam negeri aja, tapi bisa enjoy. Ya, makan nasi goreng, makan gado-gado juga nikmat kok. Tapi ya maksudnya adalah Tuhan tuh memberikan dengan murah hati ya untuk kita nikmati. Jadi kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik, God is good. Juga dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita. Karena kita tidak hanya fokus pada Tuhan, tapi kita lihat perkara-perkara duniawi juga untuk menyenangkan pasangan kita ya. Jadi kita bisa berkata, God is good all the time.
Haleluya. Amin.